besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Saiful Bedi. Yang kami hormati Ibu Intan Nurhimah MBI. Beliau ini tokoh pendidikan. Kalau bicara pendidikan, suaranya paling kencang. Beliau adalah salah satu mantan pimpinan saya yang kebetulan karena hari ini ada agenda berkenaan PPDB, saya mengundang secara khusus. Terima kasih Bu Intan. Yang kami hormati Bapak Tri SMM Sumatera, Samanta, mohon maaf karena memang baru kenal. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan atas diizinkannya teman-teman BNPS hadir di sini. Juga yang kami hormati seluruh pengurus BNPS, tidak kami sebutkan satu persatu, dan semua anggota yang dalam kesempatan ini berkenan hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri yang sudah memberikan kesempatan saya bisa bersilaturahmi. Juga mohon maaf kalau saya tadi datangnya agak terlambat karena memang Sherlocknya diputer-puterin. Mohon maaf. Juga berkenaan dengan pertemuan hari ini atas keinginan dari Pak Kadis, Mas tolong difasilitasi, saya ingin ketemu BNPS. Akhirnya hari ini terselenggara juga. Seharusnya yang Pak Sekdis, Pak Sekda mau hadir karena hari ini ada pembahasan LKPJ di Cengkareng. Tadi pagi udah saya WA, nanti kalau selesainya lebih cepat beliau mau merapat. Mudah-mudahan nanti bisa merapat di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, Pak Kadis juga yang terhormat, BNPS ini adalah organisasi yang sudah ada payung hukumnya, sudah ada legalitas. Satu kepercayaan yang luar biasa, setiap ada kegiatan yang sifatnya ini harus melibatkan BNPS. BNPS ini sebenarnya selalu diundang. Hari ini yang paling utama adalah berkenaan dengan PPDB. Ada kemungkinan banyak para tetangga dari LSM wartawan, mungkin lurah dan camat, anggota dewannya, yang kemungkinan anggaran ini udah diplot. Ketika ini mau dilaksanakan, sehubungan dengan adanya surat selembar yang dilayangkan oleh BNPS, hentikan untuk mendirikan sekolah baru ini, karena sekolah-sekolah yang ada ini banyak masalah. Masalah yang paling utama adalah dengan berdirinya sekolah ini tanpa ada satu kajian yang pada akhirnya banyak yang sekolah swasta ini tutup. Satu sisi kan kepentingan Pak Lurahnya pengen jual tanahnya, Pak Camatnya juga. Nah seperti itu Pak. Jadi yang rumor anggota dewan punya aspirasi. Nah Pak Kadis ini dia pengen mendengarkan. Nanti makanya saya sampaikan, silahkan. Ada permasalahan apa sih yang sebenarnya yang di sekitar kita, suara BNPS sampaikan. Kalau disampaikan ke ketua, sudah saya sampaikan ke Pak Kadis, sampai saya mengikuti rapat pansus berkenaan revisi RPJMD Pak. Saya saat itu hadir dan kebetulan apa yang disuarakan teman-teman sudah saya sampaikan. Keinginan teman-teman Pak, pertama pada saat mendirikan sekolah baru itu ya gedungnya dululah biar ada, jangan terima murid gedungnya belum ada. Nah kalau mau nyari lokasi paling tidak jaraknya itu dengan sekolah
SMP yang ada di sekitar yang mau didirikan itu ada berapa, nanti kena rata-rata. Kalau rata-ratanya 50 misalnya diberikan sekolah yang ada baik negeri maupun swasta, saya rasa juga belum layak didirikan sekolah SMP. Kalau tuntutan masyarakat jelas, setiap sekolah negeri itu pasti gratis. Tapi mohon maaf Pak, ada beberapa, ini belum mulai PPDB, Pak, saya benar-benar Pak sedih, saya cuma punya duit 2 juta, pokoknya 4 juta, kalau 4 juta nggak diterima. Ini belum PPDB Pak. Kok di Citra Nusantara ini nggak ada uang gedung, nggak ada sekolah swasta, nggak ada SPP, makanya sekolahnya di sini aja. Nah itulah lapangan, di lapangan seperti itu. Ada juga yang sudah daftar ke sekolah, itu udah pemberkasan, udah daftar, udah ikut MPLS Pak. Tiba-tiba berkasnya dicabut karena dirayu. Kenapa sih? Setelah ditelusuri lewat pintu belakang. Nah itu ini udah bukan rahasia lagi. Di situ tuh pasarannya walaupun susah dibuktikan, itu sampai 4 juta berani bayar Pak. Nah inilah satu informasi yang memang ini adalah menjadi PR kita. Nah berikutnya, sekolah-sekolah swasta ini sudah, mungkin kalau teman-teman mau menyampaikan secara utuh, Pak Suherli ini bendahara, saya pernah jadi bendahara gugus, Pak Herli ini wakil ketua gugus. Ada juga sekolah yang sudah menjelang tutup. Kenapa? Sekolah tinggal terima muridnya 4, ada yang 6, ada yang 7. Nah sekarang masa iya sih mau didirikan sekolah negeri lagi? Nah inilah suara-suara nanti secara utuh biar disampaikan. Nah kalau misalnya Pak yang daftar ini udah 600, kita cuma terima 300. Ini 300 ini berarti harus didirikan sekolah negeri, bukan harus begitu Pak. Karena sekolah swasta di sekitar situ masih menunggu. Rata-rata siswa itu daftar dulu ke negeri. Nanti kalau udah nggak diterima baru ke sono. Ini rata-rata seperti itu Pak. Jadi mohon izin nanti kalau memang PPDB ini dimulai, saya menginginkan satu monitoring yang benar-benar jangan sampai sekolah ini aturan cuma terima 8 kelas, ternyata yang belajar sampai 10 kelas. Nah itu sebenarnya kelihatan dari jumlah robel di Dapodik Pak. Nah itulah Bapak Ibu sekali lagi, karena banyak sekolah, apalagi jalur daerah Cisoka, saya dengar katanya sekolah sudah dibangun, tapi akhirnya muridnya nggak ada. Itu dibiayai dengan uang rakyat. Kalau bicara saya bicara uang rakyat ya Bu Intan ya, itu bukan uang negara, uang rakyat dibangun untuk fasilitas negeri, tapi nggak ada yang sekolah. Ini makanya kajiannya kurang tepat. Nah itu aja mungkin dari saya Pak, nanti akan dikembangkan ke teman-teman di diskusi. Mudah-mudahan diskusi ini nanti jangan ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya. Kita bukan mau mengkritik Pak Kadis Pak. Jadi intinya teman-teman menginginkan sekolah yang baru nanti yang akan berdiri, gedungnya dibikin dulu, setelah ada gedung nanti baru terima murid. Karena permasalahan-permasalahan yang di sana ini yang paling kedengar banyak itu di daerah Panongan Pak. Panongan itu Bapak mohon maaf nih mumpung Anda minta, SMA 30 itu belajarnya di SD Merak, di Taman Balaraja. Kebetulan pada saat saya perahu di taman itu, sekolah itu dulu sejak saya menjabat itu anak kencing aja itu cuma dilapin pakai daun Pak. Langsung saya kasih 14 toilet. Bu Camat bilang, Bu Tini dulu Bu Camatnya, Pak itu murid udah 525, masa murid kelasnya cuma ada 7, langsung saya kasih jadi 14. Bu Intan mungkin tahu tuh, karena dulu pimpinan saya. Nah itulah, begitu sekolah dibangun itu aset pemerintah daerah kabupaten yang rusak. SMA itu SOTK-nya provinsi. Saya sedih. SMA 31 itu belajarnya konon katanya masih di SMA 4.
itu dulu juga aset kabupaten tapi diserahkan ke provinsi. SMA 32 belajarnya masih di SMA 3. Saya kemarin mau ke Legok karena saya punya rumah di pos 2 ya, pos 2 di Legok sampai bandara. Namanya pos 2 bukan saya 2. Di pos 2 saya ada rumah di Racagong. Kok ada panah belok kiri SMA 32, saya penasaran. Saya masuk jaraknya 650 meter kalau nggak salah. Ya ada tanda-tanda kehidupan SMA mau didirikan. Nah ini nanti apa yang terjadi? Kenapa kupingnya pada hilang di jalan? Kenapa sampai 80 jahitan? Kenapa sampai dibacokin di kemarin siku itu ya yang mau ke Gria Yayasan? Nah itulah yang pada akhirnya karena apa? Mau ke sekolah dia numpang, begitu mejanya dicoret. Kemarin meja saya nggak ada coretan, lah yang numpang itu yang nyoret. Apa? Saya kemarin ke SMP 2 Curug, ada yang orang Curug. Itu SMP 5 belajar di situ. Ini sekarang kelulusan Pak. Nah ini selesaikan dulu Pak. Jadi jangan mendirikan sekolah baru dulu, tapi selesaikan masalah-masalah ini. Di Curug 5 itu masih belajar di SMP 2. Kemarin ada yang mau daftar ke CN, kebetulan lulusannya SMP 7 Pasar Kemis. Kamu SMP 7 saya pernah dengar. Kamu masih numpang ya? Iya Pak, jadi SMP 7 ini udah lulus masih numpang di situ. Jadi saya menginginkan ini suara BMPS kemarin itu ya kalau mau menerima murid baru biarlah gedungnya dulu dibangun, nah baru. Nah, saya dengar si Punten ya Bu Intan ya, ini sebenarnya menuntaskan RPJMD Bupati. Nah, waktu itu saya sampaikan, saya diundang kebetulan Bu Retno Marsudi juga ada Pak yang dari KPAI. Kalau misalnya RPJMD itu nggak tuntas, apa tsunami Kabupaten Tangerang? Kalau memang tsunami tuntaskan, tapi kalau nggak tsunami, saya rasa diselesaikan dulu PR Pak Kepala Dinas ini biar nanti kalau udah nggak menjabat juga enak tidur gitu. Nah itu Pak Kadis dan teman-teman mohon maaf selayang pandang yang saya tahu nanti bisa dikembangkan dari teman-teman. Mohon maaf sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BMPS Bapak Haji Susilo Hartono SENM. Ya beliau tadi menyampaikan keprihatinannya terhadap penurunan penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta yang berdampak ada beberapa sekolah yang gulung tikar atau tutup seperti itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sambutan dari anggota dewan sekaligus tokoh dan pemerhati pendidikan kepada Ibu Intan MPD dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Saifullah. Tuan rumah pada hari ini Bapak Pak Tri yang punya sekolah luar biasa bagusnya. Ketua BMPS Pak Susilo Hartono yang merupakan sahabat saya, satu kolega saya dulu di DPRD, dan seluruh peserta yang hadir, anggota BMPS Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya pada hari ini. Saya menyempatkan hadir sekaligus silaturahmi, dan terakhir ketemu itu di sekolahnya Bu Tuti ya, di Harapan Ibu. Waktu diundang di Islamik, kebetulan saya ada acara lain, bentrok juga jamnya, jadi nggak bisa hadir. Tapi pada saat ini kebetulan memang momennya menurut saya ini momen yang bagus karena menyambut penerimaan siswa baru dan tahun ajaran baru.
Kemarin itu terakhir saya ketemu di Pasar Kemis di tempatnya Bu Tuti itu keluhannya memang sekolah-sekolah swasta ini di Kabupaten Tangerang banyak sekali yang gulung tikar karena efek pandemi kemarin, dan juga tingkat anak-anak sekolah yang betul-betul aktif itu sama sekali nggak ada. 2020-2021 itu memang luar biasa sekali ya. Sekolah negeri sendiri pun juga belum ada penerimaan pada saat itu. Jadi yang TK-TK ini masih pada di hold dulu. PAUD juga banyak yang tutup, TK juga banyak yang tutup gitu. Jadi imbasnya ke dunia pendidikan pandemi ini memang luar biasa. Tapi insya Allah di tahun 2022 ini saya melihat sudah mulai bergeliat dan pemerintah juga sudah melepaskan PPKM walaupun prokes tetap kita jalankan. Tapi menggeliatnya dunia pendidikan ini sudah kembali terasa. Gitu kan, dari anak-anak lulusan saya lihat juga euforia kelulusan anak-anak ini juga sudah mulai wisuda di mana-mana, artinya PPDB atau penerimaan murid baru ini segera dimulai di tahun ajaran baru. Kalau saya lihat tadi Pak Kadis, mungkin nanti Pak Kadis yang akan menjelaskan detail masalah teknis ya, penerimaan dan lain-lain, masalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap teman-teman di sekolah swasta untuk di Kabupaten Tangerang seperti apa, baik dari sisi tenaga pendidik dan juga dari sisi fisik bangunan dan lain-lain atau fasilitas sarana prasarana. Kalau tadi Pak Susilo cerita, memang PR di Kabupaten Tangerang selain infrastruktur, memang fasilitas sarana prasarana pendidikan. Saya cukup kaget juga tadi kalau mendengar bahwa ada SMA yang masih numpang, SMP yang masih numpang. Itu memang kendala mungkin selain di lahan ya, anggaran kemarin ini kan memang di Kabupaten Tangerang, bukan cuma di kabupaten, mungkin seluruh Indonesia juga terdampak pemangkasan atau rasionalisasi yang memang difokuskan untuk pengentasan COVID kemarin. Tapi karena banyaknya masukan juga, mungkin mudah-mudahan Pak Kadis mulai satu-satu menyusul bagaimana caranya menuntaskan atau menyelesaikan RPJMD-nya Pak Bupati atau RPJM-nya beliau ya, visi misinya beliau sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2023. Saya rasa mungkin teman-teman mudah-mudahan kalau saya lihat dari data tadi Pak Kadis share ke saya, mudah-mudahan di penerimaan tahun ini, tahun ajaran baru, teman-teman di sekolah swasta ini mulai bergeliat lagi. Karena kalau saya lihat, saya juga ibu-ibu yang masukin anaknya ke sekolah, jujur, bukan saya merendahkan sekolah negeri, bukan. Karena saya mau ribet Pak orangnya. Kalau ke sekolah swasta kan tinggal masukin data, bayar, masuk dong gitu ya kan. Kalau sekolah negeri itu kayak bertele-tele banget gitu loh. Adminnya, ntar ini, ngurus ini, bolak-balik. Nah, saya itu tipe orang tua yang embung repot. Apapun urusannya itu saya orangnya embung repot. Jadi dua-duanya anak saya masuk sekolah swasta di Tangsel. Dulu Tangsel belum pisah sama kabupaten ya, masih gabung. Anak saya sekolah di Binus International School di Serpong. Dari yang satu itu dari PAUD, yang nomor 2 itu dari PAUD sampai sekarang lulus SMA, yang nomor 1 itu dari SD, karena dulu TK sama PAUDnya tuh di dekat rumah orang tua saya di Pasar Anyar di Kota Tangerang. Waktu itu sih belum ribet ya, karena Binus juga sekolah baru, sekolah swasta baru buka. Terus anak saya domisili di kota, mau ke Tangsel juga bodo amat, kayaknya mereka nggak peduli gitu, mau tinggalnya di ujung dunia juga kan kalau swasta nggak pusing. Nah, menurut saya nih masalah zonasi ini juga menguntungkan teman-teman di sekolah swasta. Punten lebih parah lagi urusan zonasi, iya kan? Maksain kudu. Nah, Pak Silo tadi bilang sekolah negeri memang gratis Pak, tapi betul keluhan-keluhan ada pembayaran di luar itu ya banyak. Karena yang ngeluh ke saya juga banyak. Biasanya yang saya repotin sama saya rongrong ini nih Pak Kadis nih. Jadi dia kalau udah nerima WA dari saya kayaknya udah waduh urusan lagi nih Bu Intan nih. Karena memang banyak Pak. Jadi kadang saya pernah bantu anak kader saya masuk ke SMP 1 Pasar Kemis kalau nggak salah. Itu memang dimintainnya banyak, tapi ya susah ya. Saya akhirnya terpaksa. Saya bukan gini loh Pak. Kadang-kadang saya berpikir sekarang ini lagi banyak beredar quote bahwa ketika kita punya privilege ya, kelebihan, kekuasaan, baik itu dulu orang tua saya maupun sekarang kakak saya,
Saya lebih banyak mempergunakannya itu untuk membantu orang. Bukannya pengen petang-peteng ya, tapi ketika saya telepon kepala sekolahnya langsung minta tolong, mereka nggak mungkin berani minta uang sama masyarakat. Iya kan, nggak mungkin saya bakal lapor pasti ke beliau kalau kepala sekolahnya macam-macam. Iya kan, ini nggak diterima anaknya, kenapa? Padahal rumahnya secara zonasi ya bisa. Tapi kalaupun misalnya kepepet banget urusan zonasi, biasanya kalau SMA ya pakai jalur prestasi katanya bisa masuk. Nggak tahu dah prestasinya mau ngapain aja, mau dia maculnya pinter kayak mau bertanah apa aja prestasinya bisa gitu. Jadi hal-hal kayak begini sebetulnya efektif nggak efektif, tapi mudah-mudahan di penerimaan siswa baru ini teman-teman yang di sekolah swasta ini mulai bergeliat lagi. Tergantung tadi Pak Tri bilang kita inovasi atau kelebihan dari apa, kayak kita membuat suatu perbedaan di antara sekolah-sekolah lain itu yang membuat orang menarik. Terpaksa memang kalau sekolah swasta itu harus ada marketing side-nya ya Pak ya. Marketing side itu adalah kita menjual yang sekolah lain tidak punya. Ya kan, bayangkan ini misalnya sekolahnya luar biasa punya home theater, mungkin aja sekolah lain juga nggak punya. Misal sekolahnya Bu Tuti, tiba-tiba dia punya kolam berenang untuk anak muridnya. Ya kan? Siapa tahu sekolah lain harapan ibu ada kolam berenang, jadi anak-anak nggak perlu bayar berenang atau latihan olahraga di tempat lain. Iya kan, Bu Tuti misalnya. Atau sekolahnya Pak Silo punya rooftop basketball, tempat basket di rooftop. Kita nggak pernah tahu. Jadi memang inovasi-inovasi itu yang dibutuhkan oleh kita dari sekolah-sekolah swasta, apa yang kelebihan kita yang bisa kita promosikan ke masyarakat dibanding lain. Tapi bukan berarti kita mematikan juga sekolah negeri. Sekolah negeri pasti akan tetap diminati oleh masyarakat. Tapi kan kalau dari sisi marketingnya ya kita memang harus punya kelebihan. Kayak Pak Silo sekolahnya mungkin punya kelebihan-kelebihan lain, misalnya tenor pembayaran atau meringankan pembayaran untuk masyarakat, atau ada sistem subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Kita nggak tahu kalau sekolahnya Pak Susilo mungkin ada CSR-nya, ya kan? Sekolah swasta mungkin ada CSR-nya. Kayak contoh di sekolah anak saya itu di BINUS ada program CSR yang diterapkan untuk mensubsidi atau memberikan bantuan kepada sekolah SD di sekitar Lengkong waktu itu di Serpong ya. Mungkin sekolahnya Pak Silo gitu, jadi muridnya luar biasa banyak, misalnya sekarang sampai 5.000, ya karena Pak Susilo punya kelebihan sekolahnya. Saya punya subsidi silang untuk masyarakat nggak mampu dengan kuota sekian tiap tahun. Ya kan, sekolahnya Bu Ratu misalnya, tiba-tiba punya lapangan golf, ini kita nggak tahu. Iya kan? Atau ada sekolah berkuda misalnya, biasanya pesantren ada panahan tuh sama berkuda, ya kan kita nggak tahu tiba-tiba bisa beli kuda gitu kan Bu Ratu. Nah jadi hal-hal begitu yang menurut kita bisa di-share ke Dinas Pendidikan. Saya juga appreciate sekali bahwa hari ini alhamdulillahnya Pak Kadis bisa hadir. Mungkin Pak Kadis juga mau mensosialisasikan, mau meluruskan mindset di luar tentang teman-teman yang di BMPS ini. Mungkin informasi-informasi yang diterima ini kadang-kadang suka banyak yang dibelok-belokin. Jadi beliau dengan data yang ada bisa meluruskan atau memberikan informasi yang akurat, dan juga bisa memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan Pak Bupati atau Kepala Daerah sampai nanti akhir masa jabatannya seperti apa. Kebijakan untuk teman-teman di BMPS seperti apa, supaya bersinergi dengan sekolah negeri dan juga dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Saya juga mengucapkan terima kasih bahwa tanpa sekolah swasta di Kabupaten Tangerang, pendidikan ini nggak akan berkembang juga. Jadi alhamdulillah penggiat-penggiat pendidikan di Kabupaten Tangerang ini makin banyak, dan mudah-mudahan kedepannya sekolah-sekolah swasta ini juga selain makin banyak bisa membantu perkembangan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Terima kasih, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Ibu Intan yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Yang pertama berkenaan dengan inovasi pendidikan, kemudian sekolah-sekolah swasta khususnya ini harus mempunyai strategi pembeda, memiliki
value yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah kompetitor, kemudian peningkatan infrastruktur, dan yang lebih penting adalah peningkatan pelayanan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya, beliau optimis pasca pandemi ini sekolah-sekolah swasta bisa meningkatkan PPDB-nya, penerimaan peserta didik baru 2022-2023. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Intan selaku pemerhati dan tokoh pendidikan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya sambutan sekaligus arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang kepada Bapak Saifullah MM dengan segala hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Intan Nurul Hikmah. Beliau ini tadi yang mungkin sekarang posisinya penggiat pendidikan, tapi sebelumnya adalah memang beliau anggota DPRD 2 periode. Karena aturan nggak boleh 3 periode, jadi beliau mah nggak mau didorong ke provinsi ke nasional juga. Kalau ke provinsi ke nasional mah megang Tangerangnya agak jauh, susah, nggak bisa langsung. Jadi beliau istirahat dulu. Tapi walaupun istirahat, beliau didaulat oleh teman-teman Paudi, Him Paudi. Jadi beliau ketua Him Paudi. Jadi memang jiwa, mindset, pemikirannya untuk pendidikan itu luar biasa. Tepuk tangan lah buat beliau. Beliau sadar bahwa kita yang ada di pemerintahan kah, yang jadi pengusaha kah, itu nggak bakal jadi orang kalau nggak dididik sama sekolahan. Jadi beliau tuh mindset itu udah pendidikan aja. Terus terang ya saya bangga ke beliau karena memang walaupun di luar lingkaran pemerintah, tadi lu sampaikan ada apa? Kata isi ya, tidak ada hal-hal yang tidak baik dari pendidikan pasti ke saya. Ya kebetulan saya termasuk orang yang jalan bareng pada saat beliau anggota DPRD, ya saya paham gitu, makanya saya sikapi dengan bijak gitu. Yang saya hormati juga Pak Susilo selaku Ketua BNPS, wabil khusus tuan rumah nih Sohibul Baik, Bang Tri, alhamdulillah anak muda 32 tahun, tapi udah kawin, awas hati-hati. Calon minantu, awas bisa calon minantu udah menikah. Beliau sama, ternyata beliau ini oriented, beliau ini termasuk dewas PD pasar kalau kita mah, atau Perumda pasar dari Palembang. Tapi ditinggalin tuh urusan bawang merah sama minyak goreng puyang kata dia. Mendingan ngurusin sekolahan. Akhirnya beliau turun ke sini untuk ya lebih fokus kepada dunia pendidikan. Beliau ini adalah menantu dari mantan Sekjen Kemendikbud, Pak Didi, apa ya? Makanya ngomongnya ngerti, karena menantunya kalau nggak ngerti pendidikan nggak bakal diterima tuh jadi mantu. Pak Didi itu Islamik, Pak Didi tahu kita konsepnya bagus tentang pendidikan, jadi dia hafal gitu. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat guru yang ada di sini selaku anggota BNPS. Terima kasih sudah sama-sama hadir dan semuanya alhamdulillah mudah-mudahan kita semua masih sehat semua. Semoga Allah terus dan tetap meridhoi kita dalam mengemban amanah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga kita tetap sehat. Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, kenapa saya telepon Pak Susilo? Karena ini saya pengen ada rangkaian. Hari Selasa kami diundang oleh Pak Bupati untuk ekspos terkait PPDB di Muspida. Pak Kaji, Bu Kajari, Kapolres, Dandim, semua OPD, semua camat. Kenapa? Karena memang PPDB ini klasik. Setiap tahun pasti ribut, gejolak. Karena tadi kata Pak Susilo, ada anak yang nggak bisa masuk ke negeri. Ya udahlah macam-macam gitu. Karena orientednya mungkin beda. Yang kedua, setelah hari Selasa, kami kemarin baru saja sengaja mengundang
Ibu Kajari untuk memberikan pencerahan terkait dengan potensi-potensi pungutan liar yang ada di PPDB. Kata saya, rasain loh. Karena sekarang tadi pas dia ngomong, ini PPDB belum dimulai, itu sudah beredar 4 juta. Apa sih maksudnya? Nggak ada. Itu apa sih saya bilang? Tiba-tiba orang dibuka pendaftaran aja belum, kenapa ada statement-statement begitu? Nggak jelas. Apakah karena ketidaksukaan? Nah, makanya saya sampaikan ke Ibu Kajari, Bu, ngomong supaya teman-teman ini paham benar. Jadi sebutin tentang aturan main hukum dan sebagainya. Jadi kami, Pak Bupati sekali yang pertama Pak Bupati ngundang di forum Forkompinda tadi, ulang-ulang sosialisasikan. Hari ini 2, yaitu jenjang SMP se-Kabupaten Tangerang di Al-Azhar. Biar maksudnya paralel mereka nyampe, saya juga nyampe dengan teman-teman BMPS. Saya pikir tadi beberapa semua minimal BMPS anggotanya berapa sih? 1000 sekian. 1.300 yang minimal tiap kecamatan, jangan dikoordinir biar nyambung nih, misalkan Kelapa 2 koordinasi siapa 29 kecamatan kali 3 lah, jadi satu suara lagi. Khawatir saya ngomong begini lagi naik motor dijeluk, susah lah, pas nyampe lagi kagak nyampe yang koordinir yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan insya Allah semuanya sampai. Terkait dengan kondisi PPDB ini, yang pertama saya harus menjelaskan atau bercerita, bukan ngejelasin. Jumlah sekolah dasar kita 700 negeri 759. Untuk SD normatif nggak ada masalah ya, semuanya ya, swasta juga jalan bareng. Tapi jumlah lulusan antara negeri dengan swasta itu 51.000 sekian. Nah, 51.000 sekian. Kemudian jumlah SMP negeri hanya 91. Jumlah SMP swasta 365 atau 356 saya lupa. Jadi perbandingan sudah cukup jauh sebetulnya. Nah, sekarang dari 51.000 kuota yang ada di SMP negeri itu hanya 26 sekian. Berarti masih tersisa 25.000 yang bingung mau taruh kemana, mau sekolah kemana. Mohon izin, jumlah 51.000 itu di luar lulusan madrasah ibtidaiyah. Kalau sudah lulusan madrasah ibtidaiyah bergabung, jumlah totalnya mungkin lebih dari 70 gitu ya. Sementara sama ternyata kendala atau kasusnya bahwa MTS negeri lebih sedikit, nggak nyampe puluhan. Jadi tadi kemarin juga Kemenag bercerita kondisi sama, akhirnya kan ada yang ke pesantren ya, itu makan kembali ke orang tua ya. Tapi sebagai pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu berkewajiban bahwa hak dasar penduduk itu adalah menerima pembelajaran atau pengajaran atau pendidikan minimal sesuai dengan undang-undang 9 tahun, betul? 9 tahun. Kalau pemerintah baru selesai melaksanakan cuma 6 tahun sampai SD, padahal undang-undangnya 9 tahun, berarti kewajiban pemerintah itu menyikapi agar masyarakat Kabupaten Tangerang dan Indonesia secara umum wajib menerima pendidikan sampai 9 tahun. Jadi ada kewajiban, makanya di satu sisi kewajiban itu memang harus tetap dilaksanakan. Tetapi di sisi lain, saya juga pernah menyampaikan, mungkin saya sampaikan lagi bahwa setelah saya baru dilantik jadi kepala dinas pendidikan tuh langsung telepon si Ibu Intan nih, teteh, kalau saya ngomong teteh aja lah. Bagaimana ke depan? Ternyata tadi sesuai dengan kata Pak Sib, memang beliau konsep pendidikannya bagus gitu. Kita mencoba terus berdiskusi. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah mindset warga Indonesia 90% mungkin ya, atau 95%. Pokoknya saya mah anak saya sekolah ke negeri karena gratis. Ya, berlembut ke negeri, main sikut-sikutan, main tadi ujuk-ujuk kursi dibeli atau kursi sekolah dibeli mah. Kepala sekolah menjual kursi, kataku sial. Masa kepala sekolah berani ngejual kursi? Orang paling gue menyiapin kursinya, dia ngejual buat apa itu? Gitu kan logika saya. Tapi ya udahlah, itu ada bahasa. Nah, jadi ada kesempatan dari 2019 saya mulai masuk. Ternyata memang saran beliau, emang nggak bisa Pak Kadis.
Pemda mere duit. Ya prinsipnya mah bisa. Saya bilang prinsipnya bisa. Sementara ini kenapa tidak menyamakan bahwa sekolah swasta diperlakukan sama seperti bos reguler. Swasta diterima reguler kan, bosnya kan terima. Tapi ada yang nggak menerima bos, karena yakin bisa, gua kagak butuh gua pemerintah. Nggak tahu nih Pak Tri menerima apa enggak. Tapi sah aja sih kalau melihat kondisi begini mah. Nggak usah lah puyeng-puyeng dikasih duit sekian ratus juta, yang puyeng SPG-nya dia. So, emang bos enak, lagi mau duit bos, SPG-nya detil satu persatu. Betul. Kalau Pak Imam asik banget, udah Allah. Nah, sekali lagi, ini kendala-kendala yang harus kita sikapi bersama. Jadi kami pemerintah Kabupaten Tangerang, kemarin saya ngobrol dengan Pak Bupati, bahkan ke Pak Kapolres, Ibu Kajari ngomong, Pak Kadis, itu 25.000 nggak pada sekolah dong. Sekolah Bu, kemana? Ke swasta. Berapa kuota swasta yang ada saat ini? Kuota swasta dari 365 sekolah itu hanya 19.000. Saya sudah hitung, karena kita punya data Dapodik. Sekolah swasta 365 total jumlahnya kan ada sekolah swasta tergantung, ada kelas 1 yang 300, ada kelas 1. Bahkan tadi cuma ada 2 kelas manusiawi mah. Di total hanya 19.000 sekian. Masih ada 6.000 lagi anak-anak kita yang mau kemana nih gua? Contoh, Dauro udah cut off, belum dibuka PPDB udah cut off, udah penuh pendaftaran karena memang sudah ada yang DP. Sekolah-sekolah keren, sekolah-sekolah yang bagus pasti begitu. Walaupun saya yakin dan percaya, cek kata orang Tangerang mah apa ya, duit mah tengah bohongan. Ya, uang mah nggak pernah membodohi kita. Beli barang kita mahal pasti puas, hasilnya kualitasnya betul banget. Beli barang yang murah, casingnya doang bagus, beli sepatu dipakai seminggu jebol. Hal-hal begitu. Jadi apa yang tadi sampaikan Bu Ita juga, yuk intinya bareng-bareng sama-sama kita mencoba membangun dunia pendidikan ini untuk lebih maju dan berkembang. Saya bangga kepada Bapak Ibu guru, para pimpinan yayasan yang sudah mau minimal niat saya mau membangun sekolah, mendirikan sekolah, setuju. Bagaimana langkah upayanya? Yang pertama ada yang mencoba memberikan sebagian dengan menggandeng orang ketiga, ada juga yang uji coba mengajukan proposalnya ke Pemda dengan awal-awal sekolahnya di mana ya sah-sah aja, dan yang penting niatnya bagus. Nah, melihat kondisi seperti ini, saya hanya ingin yuk sama-sama bersaing. Contoh Islamik, nyantainya Islamik Pak. Karena orang dia nggak perlu jualan, orang udah pada lari semua ke dia. Kamu Asin juga sama, tahu saya dia. Dia mah nggak pernah teriak-teriak, paling buka satu aja. PPDB tanggal sekian udah berebut. Kalau Pak Imam Daurah nggak buka spanduk, udah ditutup. Kalau dibuka kacau kata dia, pada berbondong-bondong lagi. Jadi itu sebenarnya yuk bareng-bareng. Kami secara kedinasan siap memfasilitasi terkait hal-hal kemajuan daripada teman-teman sekolah swasta. Nah, yang berikutnya adalah yang sering menjadi pertanyaan teman-teman kepala sekolah khususnya BMPS, pembangunan sekolah baru atau pendirian. Sejak 2019 memang kami belum menetapkan lembaga SMP negeri baru pun belum sama sekali belum. Tetapi ada PR saya karena 2019 2024 itu Pak Bupati punya visi misi, punya target harus mendirikan USB 6. Itu mendirikan USB itu bukan lembaga baru, sekolahnya udah ada. Tadi Pak Susilo ngomong SMP negeri 7, iya udah 5 angkatan, belum ada sekolahnya, masih digabung. SMA 7 Pasar Kemis, SMP 5 Curug sama, dia sudah mungkin atau sekarang yang meluluskan. Tapi karena target LPJMD harus didirikan, harus dinyamankan, nyaman. Alhamdulillah kalau sekarang pendirian unit sekolah baru itu karena lembaganya udah ada 4. Jangankan berpikir untuk bikin lembaga baru, tadi palingnya betul. Yang ada juga belum ada gedungnya. Insya Allah ya Bapak Ibu, saya hanya tidak mau ada
isu-isu digoreng orang-orang luar yang tidak suka dengan sebuah kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada apa-apa obrolin lah, obrolin. Tapi 2019 balik lagi saya sampaikan ada progres Pak Bupati itu, dan saya sudah beritahu, saya menghadap Pak Bupati atas ide dari Ibu Intan. Kenapa sih nggak bisa? Kita hitung, kata Pak Bupati, lu datang dulu ke dewan, mau nggak dewannya? Saya datang, ketua komisi, ketua fraksi, Bu, ketua segala macam duduk bareng. Kata saya, Pak, itu mereka sendiri berkelahi. Berkelahi dia begini, ada anggota dewan yang bersikukuh karena dia nggak punya sekolahan ya. Itu kurang, karena memang perbandingan antara jumlah penduduk di satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu sangat berbeda, bervariatif. Kemudian jumlah penduduk dengan existing sekolah SMP negeri yang ada sangat tidak berbanding. Ada yang bilang, majuin aja, pokoknya nggak apa-apa berdiri, jangan, terus sekolahan gua kan masuk. Yang punya sekolahan, yang punya sekolah, kalau itu berdiri semua terus sekolah sih siapa yang ngisi? Saran Pak Kades, izin, solusinya kasih duit baik sih masyarakat, biar nggak pada berebut mau ke negeri mau ke swasta. Yang penting sekolah gratis, kan prinsipnya itu sebetulnya prinsip dasar. Sekolah gratis itu polanya bisa dari mulai PPDB atau beasiswa, sah-sah aja. Itu saya menghitung 25.000 orang yang tidak diterima di negeri nih. Jadi tidak melihat kaya miskin lainnya yang tidak terima ke negeri, 25.000 kali 25.000 kali 12 bulan itu hanya 8,7 miliar. Ketua dewan deal, oke. Pak Sekda udah hitung-hitungan clear. Cuma ada kebijakan di 2022 karena 2020 karena Covid semua uang habis untuk kesehatan. Insya Allah kemarin di depan forum juga saya sampaikan, insya Allah di 2023 akan sikapi. Mudah-mudahan bisa membantu tadi teman-teman yang ya kalau Pak Susilo mah tadi tanpa ada bantuan kayak bahkan ngasih duit ke siswa. Yang sedikit kolek lah ya. Nih pokoknya kita bantu, tinggal pinter-pinter ente nyari siswa supaya siswa itu akan dihitung oleh kita. Oh iya, yayasan ini dapat 100 atau kalau dapatnya cuma 4 siswa kan bingung juga, 4 kali 25.000 pusing kan. Tapi kalau makin banyak insya Allah lah. Makanya kalau saran saya disinilah susah juga sih Bu ya ini karena urusannya tadi apa ya B2B, business to business. Nggak mungkin pada orang kasih tahu begini loh supaya maju mah kayak sekolah gue bohong, nggak ada nyawa. Pasti lo juga sama. Itu mah dapur ya, dapur sendiri lah. Kecuali negeri karena memang sudah pernah. Lu salah nih, gini nih gue pola pembelajarannya gitu-gitu. Oh iya udah. Kayak Al-Azhar. Kemarin saya ikut atau menghadiri pelepasan. Bercerita kepada sekolah. Kami sudah cut off Pak Kadis, sudah penuh. Kata saya iya, karena memang pesiar atau apa itu apa cerita-cerita ini harus diangkat oleh teman-teman. Jadi sekolah-sekolah itu kayak dahulu kan pada saat pelepasan, pada saat penerima bercerita, Bu, Bapak, anak-anak Ibu yang tadinya nggak bisa ngaji, sekarang udah 2 juz hafal. Ibu tanya sekarang, mereka kan bangga, ya Allah anak gue jadi bisa ngaji, gue mau boro-boro orang tua, iya, gara-gara di Allah misalkan. Itu mulut ke mulut sampai. Kita orang tua yang pekerja, saya juga gak ngerti ngaji. Saya TK, PAUD, TK, SD di Islamik saya percayakan karena saya orang bodoh. Teman pada saat ke SMP dia mulai berpikir daripada gaul di komplek pindahlah ke kota. Tapi karena prestasi ya sah-sah aja. 10 besar di Islamik terus masuk ke SMP Negeri 1 masuknya juga ranking 25, nggak perlu ada donasi kan dulu masih ranking 6 ya, ranking 6. Jadi makasih Pak Muasir naiknya digedein tahu kita nggak ada gitu. Tapi ya itu pola gitu ya, maksud saya pola hal-hal begitu. Jadi teman-teman sekalian kami suka lah ada berdiskusi terkait hal-hal begini. Kalau saya tetap ingin menghimpun kekuatan dari dunia pendidikan terkait karena bangsa kita ya nggak bisa maju kalau tanpa pendidikan. Saya pribadi bukan nyombong, intinya mungkin orang yang
ditarik-tarik terus sama orang-orang swasta yang untuk memajukan Tangerang. Contoh soal begini, Sinar Masleng punya program beasiswa untuk anak-anak Kabupaten Tangerang yang udah lulus SMA atau udah lulus perguruan tinggi tapi belum dapat kerja. Secara struktural bukan tugas pokok saya. Saya mah hanya ngurusin SD SMP. Tapi karena pendidikan, Pak Bupati juga bingung. Akhirnya beliau makan pimpinan. Pak, koordinasi dengan Pak Kadistik, siap, ya datang gitu. Ya Allah, udah beliau, udahlah perintah Pak Bupati begitu. Saya tinggal ngulik aturan mana yang saya bisa masuk. Saya ulik di Permen dan sebagainya. Ternyata saya juga baru tahu gara-gara dari BSD. Kan di kami ada bidang PAUD dan Dikmas, pendidikan kemasyarakatan. Ternyata di dalam tugas pokok Dikmas itu ada lembaga kursus membina, dan yang kerjasama itu akan dikursuskan walaupun kursusnya 6 bulan, bukan kursus. Saya tangkap, tetap bikin kerjasama yang selesai ada tanda tangan. Udahlah Pak Bupati, go launching. Muncul tuh surat online apa? Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menyesatkan. Tadi bukan urusan daerah kabupaten lalu kerjain gitu tuh. Dia kena substansinya. Saya ketawa aja. KNPI pada muncul. Siapa lawan Pak? Nggak usah, ngapain lo lawan. Jadi KNPI yang merasa saya libatkan merasa terusik. Orang ini anak teman-teman gue yang nganggur direktur Pak Kadis buat ikut pendidikan, kenapa lu pada ribut gitu kan? Jadi yang tidak tahu itu tuh Kepala Dinas Pendidikan menyesatkan lah. Harusnya kan ini CSR ini. Udah gak usah komentar. Alhamdulillah semasa pandemi sudah berjalan, ini udah hampir ya mungkin insya Allah 2 bulan lagi selesai. Bahkan mereka sudah menantang lagi Bu. Pak Kadis batch keduanya siap, saya akan coba cari lagi. Coding, kursus coding. Coding itu kan apa? Aplikasi komputer untuk ya IT lah. Alhamdulillah tuh anak-anak muda. Karena memang kursusnya mahal, 25 juta ya. 25 juta. Tapi mereka, dan itu akan didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Sinar Masleng. Contohnya ada Traveloka, ada apa yang urusannya dengan IT lah. Bahkan di perusahaan-perusahaan mereka yang ada juga akan dilibatkan dengan catatan tidak jaminan tapi ikut tes secara normatif begitu. Jadi gitu teman-teman saya hormati. Makanya saya sebetulnya pengen diskusi ini tiap 3 bulan sekali. Apa permasalahan ini supaya tadi menjelang teman-teman kondisi yang real di lapangan kita bisa menyikapi dengan bijak. Terkait dengan memang banyak juga yang mempertanyakan termasuk dari mohon maaf ya lembaga-lembaga swasta yang Islami kadang-kadang memberikan proposal ke Pak Bupati untuk mohon bantuan bangunan, mohon bantuan rehab, itu selalu banyak. Kami disposisi Pak Bupati bisa dibantu nggak gitu. Kalau secara APBD kami bisa dibantu tapi hibah jatuhnya hibah. Kalau hibah memang lembaganya kami yang mengusulkan, tapi yang melaksanakan verifikasi dan sebagainya adalah lembaga teknis. Bisa kalau yang mengeluarkan uangnya Dinas PPKD, kalau yang mengeluarkan teknisnya tata ruang bangunan memperlihatkan. Karena kan usulan kan proposal bikin musola atau ruang kelas yang 300 juta akan bingung. Kalau itu 300 juta nggak segitu kali gitu kan. Makanya kami hanya mengeluarkan rekomendasi ataupun mendorong. Siapa sih yang mengajukan, kita dorong. Itu nanti akan muncul by name by address di-SK-kan oleh Pak Bupati. Dan nilainya pun tidak sesuai, tidak harus sesuai dengan proposal yang teman-teman. Kadang-kadang kan melihat rupiah, Pak Bupati punya dana hibah misalkan 10 miliar, yang minta 100 orang. Kita berbagi aja ya, ada yang 20 juta, 30 juta, sah dan halal. Sifatnya pemerintah support kepada Bapak Ibu dari pihak swasta bahwa pemerintah ini care dengan dunia pendidikan. Tapi kalau untuk secara utuh tidak bisa. Kalau dari DAP lebih parah, ada dana alokasi khusus tapi mereka juga kuotanya tersedikit, bahkan itu lebih ketat. Mulai dari aplikasi Dapodik yang benar enggak. Selain itu kalau udah benar semua cek ke lapangan, fisiknya betul atau tidak dan seperti itu. Jadi itu yang menjadi pemikiran bersama. Sekali lagi kami pemerintah Kabupaten Tangerang dan justru
secara pribadi saya ngomong lah, terserah mau bilang apa. Saya senang kalau Bu Intan ada di pucuk pimpinan, care pendidikan. Cuma nggak tahu lah saya Allah paling tidak, walaupun dia mau duduk mau sebelum memang jadi teman ngobrol lah. Pemikirannya beliau tuh mantap lah ke dunia pendidikan. Jadi saya selalu bicara terkait dengan hal pendidikan. Contoh lagi kemarin contoh aja nih, kekosongan guru. Ya, ini saya bercerita kita memiliki guru hanya guru ASN guru ASN itu kekurangan hampir 2.000. Sekarang posisi kepala sekolahnya aja kosong 233 SD negeri kepala sekolahnya nggak ada 232 kosong. Jadi 232 orang kepala sekolah definitif ngegang kakinya. 2 orang, 1 orang 2 sekolah. Bagaimana mau efektif ngajar? Bagaimana mau efektif menjadi manajer dalam sebuah sekolah? Jam 7, jam 10 di sono. Jam 10, jam 12 di sono. Pada saat jam 7, jam 10 di sono nggak ngawasin, mau ngapain nggak tahu. Yang orang udah tahu. Si kepala sekolah datangnya jam 10, jam 10 kita bener. Jam 10, jam 12. Yang ini ya jam 7 udah pulang ini kepala sekolah kita nyata gitu. Nggak bakal efektif. Ya kan? Ini yang menjadi apa? Menjadi sorotan kita akhirnya. Kami sekali konsultasi dengan Kemendagri dan sebagainya. Udah, alhamdulillah selesai semua, walaupun ada beberapa yang belum dalam tanda petik layak karena kami hanya menjadi fasilitator. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kami akan melaksanakan bukan seleksi sih, pemetaan yang akan difasilitasi oleh lembaga RP2 KSPS. Udah selesai. Anggaplah itu sudah berjalan, tinggal kita satu langkah lagi melaksanakan diklatnya. Yang menjadi sekarang sedang ramai Bu Intan, SK atau SE Menpan RB terkait dengan penghapusan guru honorer. Kalau Bapak Ibu mah nggak kepikiran, dan gua mah udah gua gaji sendiri, ini duitnya nggak ada mau SK Menpan RB sebodolos, yang penting guru gua masih aman. Tapi ada juga yang guru swasta di sekolah swasta yang karena tercatat dan terdaftar di Dapodik ikut P3K dan memang kualitasnya pintaran guru swasta sama guru negeri. Ketawa aku, iya betul, karena yang daftar 17 keterima 15, bagaimana nggak pintar? Coba punya sendiri dia rasain, kata gua, Pak itu guru saya jangan dilulusin Pak, kata gitu. Kenapa? Saya dilulusin, saya kosong udah nyari orang lagi katanya, bisa sendiri lebih dah kata saya. Karena itu hak ya, bagi orang mau meningkatkan status dari sebagai swasta ke P3K. Dilema lagi saya, ya kan? Terus gimana ya saya bilang? Kalau ngangkat lagi, aku ngangkat lagi kita udah berdiri lagi ya. Itu udah resiko. Saya bilang, kenapa nggak mau ditahan, nggak usah dimasukin ke Dapodik? Udah aja sama guru gua, udah gaji gua akreditasi Pak, ya memang itu ada Kemendikbud. Kalau sudah tercatat, mau disetujui, mau nggak disetujui sama ketua yayasan, sama kepala sekolah, tetapnya ketarik data. Ini dites gitu. Alhamdulillah sih. Tapi alhamdulillah sekali lagi ini menjadi kendala terkait dengan kuping saya panas nih Bu. 8.000 Bu yang menerima honorarium dari uang APBD yaitu BOP. Semua bicara Pak Kadis, saya gimana nih? Anak masih sekolah SD. Macam boga ngontrak kene. Kalau diberhentiin, tanya ke Menpan RB lah, begitu pusing-pusing. Ya habis, Pak Bupati juga nggak bisa banyak. Pak Bupati sudah bicara, yuk kita deskripsi bisa nggak? Sampai kita menyampaikan, Pak Tangerang kini punya PAD cukup besar. Jadi guru honor itu jangan digaji dari DAU, tapi dari dana pendapatan asli daerah, bisa nggak? Coba BPKB komunikasi. Ini sedang komunikasi nih. 8.000 itu dinas pendidikan aja, dinas kesehatan, Pol PP, Disub. Jadi total ada 16.000 tenaga kontrak yang selama ini dibiayai oleh daerah. Sesuai dengan Permenpan November 2023 harus tidur, harus berhenti. Ini gelisah. Di satu sisi orang swasta rasain dulu sih banyak negeri mulu, ditawarin ke gua nggak mau, mau masuk ke sekolah negeri honorer. Ya itulah. Jadi ini yang menjadi tugas kita semua sebetulnya.
Kalau saya sebetulnya awalnya mau itu menawarkan, nih gue punya 8.000 tenaga honor, mau nggak lo terima di sekolah lo gitu kan? tapi kualifikasi dan sebagainya terserah bapak ibu sebagai pemilik sekolah. Maka minimal ada sedikit peluang bahwa walaupun mereka sudah sudah selesai bisa ada harapan lagi. Kalaupun tidak ada harapan, saya nggak ngerti nasibnya bagaimana. Karena seluruh Indonesia semua teriak. Kemarin di Provinsi Banten demo para tenaga honorer, demonya ke DPRD Banten, nggak ngerti DPRD Banten ini urusan nggak ngerti ini mah. Karena kebijakan pemerintah pusat gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu sekedar pengantar. Kalau mau ada diskusi nggak apa-apa, kita diskusi sedikit-sedikit. Minimal kalau ada kendala-kendala, hambatan-hambatan di lapangan terkait dengan progres Bapak Ibu dari sekolah swasta, insya Allah kami menyikapi dengan sebaik-baiknya agar kami juga berharap bahwa proses pembelajaran itu tetap jalan, dan bahkan bisa menciptakan orang-orang handal lah. Bahkan informasi saja, kegiatan-kegiatan kompetisi apapun berbanding sebetulnya antara negeri dan swasta. Kalau misalkan ke Olimpiade, tadi Bu Intan ngomong bukan ngejelekin negeri ya gitu. Enggak, sebanding lah. Dari Olimpiade sains juga dengan swasta negeri sebanding. Berarti kan mutu dari swasta nyaman-nyaman juga, keren-keren juga. Dan saya yang paling salut dan hormat itu ke swasta itu adalah rata-rata keluarga itu minimal bisa baca Quran. Itu menjadi visi misi Pak Bupati Tangerang religi. Kemarin sebetulnya mau ditambahan sedikit aja. 2022 bulan Mei, tanggal 2 Mei dari 2021 kami dari Dinas Pendidikan berharap 2020 itu pandemi udah selesai. Biar saya bisa ngadain semacam festival anak soleh sekabupaten. Awalnya, jadi semua siswa SD SMP wajib menuangkan kaligrafi. Nanti kita paparin tuh, mau 10.000 sebodoh ada lapangan gede ini, kita tempelin begitu. Kemudian akan ada ngaji bareng, walaupun banyak sama bukan negeri, swasta kumpulin juga tuh, gak usah pakai putih semua. Itu mereka ada hafal banyak gitu. Ini memperlihatkan kepada Kabupaten Tangerang, masyarakat Kabupaten Tangerang, masyarakat Banten, masyarakat nasional, visi misi Bupati sampai Tangerang religius. Namanya programnya baca tulis Quran. Ya Pak Imam, saya bisa. Dia baca tulis Quran. Ini yang harus kita kerjakan. Tapi karena pas lebaran yang buka tuh orang yang pada mudik lebaran. Ya udahlah, di cancel lah. Mungkin saya senang mencari waktu lagi, kalau bisa Agustus ya Agustus, kalau nggak bisa di hari Sumpah Pemuda kan gitu, bulan November bawain anak-anak muda Madani, Islami, Robani, apalah namanya gitu. Yang penting saya ingin 2023 Pak Bupati berakhir, visi misi beliau terkait dengan program RPJMD sudah mulai terpenuhi. Contoh tadi untuk pendidikan memenuhi jumlah unit sekolah baru sudah selesai. Terus mindset Tangerang cerdasnya, Tangerang sehatnya, Tangerang religiusnya ini gitu. Baik, itu saja. Saya pikir dari saya sekedar itu. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada unek-unek atau ada pertanyaan terkait dengan dinas pendidikan atau kondisi real, mangga silakan. Siapa yang menjadi moderator, Pak Tri atau Pak Masuk itu Pak? Ya, mangga Pak Adi. Silakan Pak Adi, mangga. Sok. Ya, baik. Terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Saiful MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Ya. Beberapa arahan beliau, ya diantaranya meminta kepada sekolah-sekolah khususnya swasta untuk lebih kompetitif lagi dalam bersaing menjadi sekolah unggulan yang berada di Kabupaten Tangerang. Beliau siap memfasilitasi kemajuan sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Tangerang. Karena
lumayan banyak, ada sekitar 25.000 ya di luar sekolah negeri yang siap untuk diperebutkan. Ya baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini ada salam nih Pak Kadis, Bu Intan dari Pak Didi ya. Ada salam termasuk juga kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Izin beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kementerian PMK seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab, silakan untuk sharing, kemudian kalau ada pertanyaan kendala yang disampaikan kepada Pak Kadis untuk membantu jalannya acara, kami sampaikan kepada ya Bapak kami bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Bu Intan, dan semuanya yang saya hormati. Sebelum saya lebar kesempatan pada teman-teman, kami informasikan untuk BMPS selain pengurus kabupaten ada 29 kecamatan. Kami membaginya kepada 3 wilayah, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah timur. Untuk wilayah barat ada 11 kecamatan, ada wilayah utara 11 kecamatan, dan wilayah timur ada 7 kecamatan. Karena wilayah timur lebih padat, lebih kompleks, jadi lebih sedikit. Dan mungkin awalnya pembagian wilayahnya sama dengan dapil, Bu. Gampangnya saja ya. Untuk wilayah barat itu dapil 1-2. Untuk wilayah utara itu dapil 3-4, dan untuk wilayah timur dapil 5-6. Nah ini, jadi hitungan seperti itu naik payungnya. Ya, jadi untuk kesempatan ini kami tolong untuk wilayah barat disatukan pertanyaannya, untuk wilayah timur dan juga untuk wilayah utara. Ya, jadi kami kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan mewakili dari koordinator wilayah masing-masing. Sebelum ke sana tadi ada sebagai pengantar bahwa tahun ini itu sekitar berapa tadi Pak? 51.000. Ada 51.000 lulusan yang tertampung oleh sekolah negeri 26.000, dan yang belum tertampung itu bisa diambil oleh kesempatan oleh swasta 25.000. Ya, dan 25.000. Kemudian tadi sedikit mungkin ada semacam kesalahan hitung. Dari 25.000 itu Pak Kadis bilang swasta hanya mampu menampung 19.000, masih ada 6.000 yang tidak tertampung. Nah ini mungkin kesalahan data, karena yang kami tahu 2020 itu PGRI itu di Kabupaten Tangerang ada 36 dan 15 sekolah sudah tutup karena tidak ada muridnya. Kemudian di data 2020 juga ada 65 sekolah yang nyaris tutup. Ya, kalau misalkan hitungan dari dinas menyatakan bahwa swasta hanya mampu menampung 19.000, itu mungkin melihat data Dapodik sekarang, ya. Tapi ruangan kelasnya masih kosong Pak, swasta. Artinya dengan adanya 6.000 itu masih bisa tertampung oleh sekolah-sekolah. Bahkan ada beberapa kawan-kawan kami yang kemarin tidak mendapat murid, sekarang mereka sudah mulai berangsur untuk berangkat naik kembali. Nah itu saja sebagai pengantarnya. Dan untuk data 91 kami dengan ketua mengikuti rapat pansus di Jakarta tentang perubahan RPJMD. Nah dari 91 itu emang ada 6 PR dinas pendidikan ataupun Pak Bupati yang belum terselesaikan. Nah kemarin Pak Sekdis ngelobi tolong bantu minta 2 gitu kan. Nah tapi itu kan kebetulan ada di Dewan, mintanya untuk Pasar Kemis 8 dan Mauk 3 gitu. Nah permasalahan yang muncul di lapangan adalah sekarang banyak panitia penerimaan siswa baru atau panitia USB dari masyarakat, dari forum RW dan yang lain-lainnya yang mungkin datang ke dinas pendidikan untuk meminta izin pembukaan penerimaan siswa baru. Dan kami
pun sempat berkomunikasi bahwa ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa penerimaan murid baru diupayakan harus ada gedung terlebih dahulu. Itu saja sebagai pengantar. Karena itu kami persilakan untuk pertanyaan kepada 3 teman kami dari wilayah timur, barat, dan utara. Silakan dipersilakan. Ya, silakan angkat tangan Bapak Ibu. Ya, sebutkan nama dan asal wilayah atau asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musli dari Yayasan As-Salam Curug. Yayasan masih dianggap berkembang kalau kata Pak Suharli ya. Nah, yayasan kecil diapit oleh 2 yayasan besar, lumayan secara psikologis saya engap gitu. Kalau tadi Pak Susilo punya rumah di pos 2, saya punya pos 2 tapi belum punya rumah. Keren, lebih keren saya. Nah, sekolah kami itu memang sekolah berkembang lah ya. Kalau dianggap sekolah kecil terlalu sedih. Layak mutu walayah ya. Memang kurang bermutu karena memang biayanya tidak ada biaya, gitu ya. Tadi di luar juga ada kalimat sekolah yang mati enggak, hidup enggak. Malah itu keren ya. Sekolah sakti itu mati enggak, hidup enggak. Kan sebetulnya sakti dia. Jangan-jangan itu nyindir saya. Oke, Pak Imam sudah sukses, sekarang tutup. Pak Islami juga belum tahu saya, tapi kelihatannya anteng-anteng saja. Nah, tinggal saya ini, sekolah saya. Dari target 60 baru 25. Udah deg-degan ini saya dipecat sama yayasannya. Nah, walaupun saya di pengurus yayasan juga, tapi bukan dari keluarganya. Berbicara dengan keinginan orang tua, sekolah itu kan pertimbangannya orang tua, ada yang pertimbangan biaya menyekolahkan anak itu. Ada yang melihat program sekolahnya, ada juga ada yang melihat fisik sekolahnya. Nah ini kadang-kadang ya kalau sekolah saya fisiknya belum bagus. Jadi promosinya, program sih kayaknya sudah bagus, tapi orang percaya atau tidak juga karena melihat fisik sekolahnya itu yang meyakinkan. Ya jadi itu. Jadi sekolah-sekolah yang seperti sekolah saya ini ya memang begitu dulu ada SMP 2 Curug saja sudah mulai goyang begitu ya. Ditambah lagi ada 5 curug terakhir ya, itu udah bukan goyang lagi tuh, udah bergetar itu. Nah, jadi ini mohon ya saya mendekati Islamik supaya dibantu oleh BMPS. Juga kebetulan sekarang ada dari Dewan, bukan ya, dari Ibu Intan, mantan Dewan atau pegiat pendidikan, ada kepala dinas, luar biasa. Mudah-mudahan sekolah-sekolah seperti sekolah saya ini jadi perhatian begitu. Saya WA ke beberapa teman yang sangat terdampak oleh adanya SMP 5 terakhir. Walaupun mereka nggak berani ngasih data, padahal saya minta data buat kita di BMPS. Dari tahun sekian berapa perkembangan? Bukan perkembangan Pak Musli katanya. Kita terpuruk ya, kita habis begitu. Ada PGRI juga saya hubungi, kemudian Binong Permai. Kalau banyak ya. Ada Puri Nurul Fitri, bukan Yusia Puri sudah agak lama. Yusia Puri udah hampir. Dia bukan layak-layak lagi tuh. Nah itu barangkali sekolah-sekolah yang sudah kadung ada nih Pak Kadis, sudah kadung ada. Ini minta bagaimana caranya supaya kalau memang mau diberdayakan. Ya kalau memang mau ditiadakan gitu ditiadakan. Sekalian daripada yang kasihan kan gurunya itu yang kasihan. Mereka juga anak bangsa yang butuh penghidupan.
Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Saya bicara terlebih dahulu, mohon maaf karena tadi 2 sekolah disebut, sekolah saya kan nggak dikenal. Billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung jawab aja biar nggak lupa. Izin Pak, kalau Islamik Daullah selalu ngundang, jadi saya tahu tuh. Bapak mah jarang ngundang aja sih, nggak apa, ulah sieun nggak Pak, nggak perlu ngasih apa-apa. Saya suka bawa kopi sendiri, itu mau ngasih kopi Pak udah bawa gua. Lagi saya sekolah gua mah, undang aja kalau ada waktu saya tuh insya Allah hadir. Sekali lagi yang pertama adalah terkait PR Pak Bupati, khusus PR saya memang saya masuk 2019 itu sudah ada tuh 6 lembaga sekolah. Ternyata lembaga sekolah itu bukan baru, sudah ada 5 angkatan, 6 angkatan, 7 angkatan. Berarti sudah bukan pada saat Pak Jaki juga, karena mungkin kepentingan waktu itu ya. Tapi ya sudah, saya mencoba yuk menyikapi dengan bijak, jangan sampai ada anak SMA, SMP 7 Pasar Kemis, SMA 5 Curug pada saat reuni, gedung kita yang mana sih? Udah, nggak ada gedungnya, ya emang nggak punya gedung. Tapi insya Allah sejak saya mencoba meredam terkait dengan lembaga baru. Saya bicara lembaganya, kalau lembaga saya mencoba menang. Contoh Panongan ada ingin SMP 3 ya, Pak Susilo ya. Saya bilang begini, semua itu anak saya, anak Pak Bupati. Semua sekolah itu anak Pak Bupati. Memang ini adalah tugas Pak Bupati untuk memberikan pendidikan yang layak kepada warganya. Di satu sisi betul, tapi sisi lain saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah bergerak di dunia pendidikan 5, 10, 15, 20 itu juga harus kita amankan. Mereka juga adalah anak-anak bupati. Jangan gara-gara satu kelompok ngediriin sekolah baru, lembaga baru yang teman-teman ini kekurangan siswa, tiba-tiba tutup, timbulnya masalah baru, pengangguran tidak kentara, bikin pusing bupati lagi. Sementara tadi kalau memang masih bisa disikapi, ayo sikapi dengan bijak. Saya sekali lagi tidak berani langsung menjudge, ya enggak, tapi diskusi. Kalau masalah data, mohon izin mungkin tadi kesalahan data, yang jelas kami menarik datanya 16.000 lah, 19.000, tapi nggak apa itu menjadi real. Kadang-kadang juga mohon maaf, kalau masalah data kita kadang-kadang juga bermain juga sih. Terus terang, saya sekolah tahu, sekolah gini contoh, sekolah negeri ini jumlah rombelnya 8 nih. Padahal jumlah kelasnya cuma 7, 1 siang. Tetapi di data Dapodik dia 8. Nah ini akan berbenturan kepada pada saat bantuan dana alokasi khusus. Kebutuhan sekolah 8 kelas, jadi satu ruang kelas. Karena kami punya 8 rombel 7 kelas. Kata kementerian, lu ngomong apa? Itu di data lu Dapodik jumlah rombel 8, jumlah ruang kelas 8 cukup. Nah itu berbohong data itu akan begitu timbulnya. Nah untuk fisik Pak Haji, Pak Ustadz, jangan ngelihatnya Islami, Daurah. Coba SD negeri, SMP negeri yang di luar-luar sama baik. Karena mungkin promosinya bukan promosi itu, intinya berpikir bagaimana cara sekolah gratis. Jadi solusi saya mah gimana membuka mindset masyarakat mau sekolah di mana juga yang penting gua kagak bayar. Nah ini nih tugas pemimpin ke depan untuk menyikapi bahwa anak-anak kita wajib, tugas pokok kita sebagai pemerintah itu adalah memfasilitasi atau melaksanakan kewajiban kita itu hak dasar masyarakat itu menerima pendidikan yang layak. Ini menjadi tuntutan juga. Bahkan saya masih punya PR terkait dengan ATS, anak tidak sekolah usia 6 sampai 15 tahun. Emang kita tidak tahu bahwa masih ada yang tidak sekolah? Masih lah. Kalau kita lihat pinggir jalan, anak-anak pada nongkrong, ya pada nongkrong, ada yang biasalah, nggak tahu saya apakah dia
Kalau kita tanya, kok nggak sekolah? Sekolahnya siang. Nggak mungkin lah saya sekolahnya siang. Ya itu tugas kami nih. Sebetulnya saya juga sendiri bingung datanya harus dari mana nih. Combine apakah dari dinas sosial atau dinas apa, saya nggak tahu, dari DPA 3 gitu, penanggulangan anak, supaya sinkronisasi. Jangan sampai ada bahasa jumlah usia sekian sampai sekian disandingkan dengan jumlah siswa yang ada di dinas pendidikan tidak sinkron. Berarti yang menjadi bahan pertanyaan yang besar, Pak Bupati belum bisa menyekolahkan masyarakat kabupaten sekian ribu. Karena menyandingkan di data Disduk Capil usia 5 sampai usia 6 sampai 15 tahun ini sekian juta. Di Dinas Pendidikan di Kementerian Agama usia 6 sampai 15 sekian. Karena tugas Kabupaten Tangerang atau pemerintah kabupaten kota hanya sampai SMP. Sekian, sinkronisasi nggak nyampe. Nah ini yang agak bingung saya. Tapi sekali lagi kalau boleh ke depan nih masalah data. Kalau sekarang ini saya lagi sosialisasi PPDB untuk negeri itu, setiap sekolah tuh membuat daftar kekuatan kuota. Jadi saya tahu kenapa saya tahu 26.000 itu mereka menyebut, Pak, kekuatan saya tahun sekarang sekian ratus. Karena kami akan menerima karena bangunannya cuma 3 atau cuma 4 atau cuma 5 per kelas sesuai dengan Permendikbud sekian, jadi jumlah total. Kalau boleh, saya nggak tahu di Dapur ada kasih data itu, saya belum apa. Kalau emang ada kekuatan minimal kita di ruang kelas yang ada di SMPCN atau SMA PCN misalkan 12 ruang. Rombel yang ada 8 ruang, berarti kan ada 8 rombel, berarti kan 4 ruang yang kosong. Kami itu belum tahu. Jadi saya akan ke tim Dapodik atau minimal bolehlah, kalau boleh saya minta ke dari BMPS, by name by address, jumlah ruangnya berapa, jumlah rombelnya berapa masing-masing, supaya jadi data kita aja nih. Saya menyandingkan. Tadi apalagi ada yang hidup kagak mau, mati nggak mau, hidup segan. Bular golet, mau nyari apa kan tahu gitu. Ya prinsipnya mah kita harus kerjasama, sinergi antara dinas pendidikan. Jadi ulah jangan takut sial ini dinas pendidikan, ngobrol udah terbuka, tidak harus mengeluarkan statement yang tidak jelas. Insya Allah kami siap menyikapi dengan sebaik-baiknya terkait dengan kondisi teman-teman yang ada di swasta. Apalagi kemarin, mohon maaf, anak-anak TK, pengurus TK, pengurus Impaudi teriak ke saya, memoto jadi viral nih, SD swasta membuat spanduk menerima pendaftaran tanpa TK, tanpa PAUD, siap menerima. Kan gila kan saya, makin hancur aja PAUD dan TK. Saya langsung tegur, gak boleh begitu, kerjasama bareng-bareng. Persyaratannya wajib kalau SD itu TK atau PAUD. Maksudnya dia pakai spanduk gede-gede depan, SD ini siap tahun ajaran siap menerima tanpa persyaratan harus TK, harus PAUD. Ya Allah, waduh, orang PAUD pada teriak. PAUD bukan negeri, swasta, TK juga sama swasta. Hanis, apa yang mau matiin saya? Jadi begitu. Kan kasihan yang dengar, itu kan akhirnya pada tahu. Jadi saya titip juga BMPS, bagi ada sekolah yang begitu tolong diingetin. Kita ini sama, ingin mendidik anak-anak, minimal yuk beri kesempatan kepada PAUD, TK, SD, SMP untuk lebih berkompetitif lah. Jadi kalau ngejegal sebuah lembaga jangan begitu caranya gitu, jangan terbuka gitu aja. Saya pikir itu dari saya. Kemudian jika ada hal-hal lain nggak ngobrol nyantai, mah nggak formal, ngobrol nyantai aja, TikTok kalau betok gitu, malah hal tengah hati orang kira TikTokan gitu. Silakan, enggak Pak, dari Pantura atau dari Barat, silakan baca. Siap dari situ, tenang awal siap nih, wah mau lihat ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, yang saya hormati
Ibu pengamat pendidikan Kabupaten Tangerang, dan yang saya hormati Ketua BMPS Kabupaten Tangerang serta Ketua Yayasan dari Sekolah Permata Insani. Alhamdulillah tadi sebenarnya sudah banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas beserta Ibu Pengamat Pendidikan Kabupaten Tangerang oleh Bapak Ketua. Namun sedikit saya menambahkan. Yang pertama yaitu saya mendapat informasi dari salah satu grup yang saya ada di dalamnya bahwa Kabupaten Tangerang sedang mempersiapkan SMP 9 di wilayah Pasar Kemis. Kemudian dalam grup itu ada satu pertanyaan, kok SMP 9, SMP 8-nya mana? Gitu. Nah, tapi ada dijawab di situ bahwa SMP 8 sudah dimusrembangkan di Sukaasih, di Desa Sukaasih. Nah, ini saya dapat informasi ini, buktinya saya screenshot itu dari Ketua PGRI, pengurus PGRI. Mohon maaf Pak, bukan mengadu domba, tapi kita mungkin sekolah swasta yang tadi levelnya sudah Bapak sebutkan menengah ke atas, yang Bapak tadi sebut Islamik, daurah dan lain sebagainya, mungkin tidak ada masalah Pak. Tapi buat kami yang menengah ke bawah jelas ini menjadi masalah. Karena yang tadi Bapak hitung rasio jumlah murid lulusan SD dengan sekolah yang ada, entah itu dari mana ya Pak, Bapak bilang tadi kan dari Dapodik. Saya rasa datanya mungkin kurang akurat. Juni itu cut-off Juni 2000, belum penerimaan baru. Belum penerimaan baru, mungkin kedepannya rasio ini perlu diperhitungkan lagi secara detail gitu ya, supaya benar-benar kami yang dari sekolah swasta itu mendapatkan juga perhatian yang sama yang tadi seperti Bapak sampaikan, bahwa Bapak Bupati itu memperhatikan semua sekolah baik negeri dan swasta. Semuanya adalah anak Bapak Bupati. Mungkin kami belum merasakan itu. Kami masih merasakan seperti anak tiri. Karena yang Bapak sampaikan luar biasa, kami di sini juga yang kami kelola adalah anak-anak bangsa, di mana anak-anak itu pun yang akan menjadi penerus bagi pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya rasionya dihitung kembali dengan jumlah murid negeri dan swasta, berapa kira-kira kapasitas yang bisa ditampung. Dan tadi mungkin juga belum dihitung dengan pesantren ya Pak ya, pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mohon Pak, mungkin untuk sekali lagi untuk sekolah swasta yang menengah ke bawah seperti saya. Dulu waktu sebelum adanya SMP 4, saya menerima murid baru SMP itu sekitar 3 kelas. Tapi sekarang 1 kelas saja sudah luar biasa gitu ya. Karena SMP 4 belum selesai masalahnya, berdiri lagi SMP 5. SMP 5 belum selesai lagi masalahnya, berdiri lagi sampai sekarang SMP 7 gitu. Dan ternyata gedungnya belum ada gitu. Yang selanjutnya, barangkali Bapak yang dengan Ibu yang memang bisa noel kepada Dewan, mohon dibuatkan payung hukum Pak, untuk sekolah swasta juga menerima dana hibah, baik itu untuk fisik maupun untuk sarana dan prasarana. Kami hanya ingin menerima kursi yang sama dengan SD negeri aja susah. Untuk sekolah yang menengah ke bawah ini, di negeri itu kursi-kursi yang ibaratnya masih bisa dipakai itu sudah ditumpuk di gudang. Dia udah menerima lagi kursi yang baru. Sementara untuk swasta kita minta sarana dan prasarana saja tidak ada gitu, karena payung hukumnya mungkin yang
tidak ada. Yang mohon mungkin buat Bunda Intan, Bapak Kepala Dinas bisa membuatkan payung hukum untuk swasta agar kami benar-benar diperlakukan sebagai anak kandung oleh Bapak Bupati. Itu karena kami juga memberikan hak dan kewajiban yang sama, begitu Pak. Kemudian banyak saya Pak masukannya, curhat banget ini Pak. Kemudian kami tergabung dalam satu kegiatan gugus. Kami mempunyai hak di situ, mempunyai kewajiban yang sama dengan guru-guru negeri. Tapi haknya kami tidak sama. Mungkin di sini sekolah-sekolah swasta merasakan ketika ada pelatihan itu hanya diumumkan untuk negeri, maaf ya ini untuk negeri gitu. Dan swasta kapan? Bahkan menerima pelatihan saja pun kami tidak mendapat kuota begitu. Tapi sayangnya teman-teman kalau hanya bisa berbisik. Mereka tidak bisa menyampaikan langsung kepada ketua gugus kami. Jadi paling Bu Tuti ngomong gitu. Nah itu Nah kalau kita ngomong akhirnya dicuekin gitu Pak. Tidak ibarat anak kecil mah itu dibaturan gitu Pak. Gitu ya. Dan itu dikucilkan. Ya barangkali itu Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya pertemuan semata. Mohon Bapak catat dan Ibu catat baik-baik masukan dari kami untuk sekolah swasta menengah ke bawah gitu ya. Yang di dalamnya pun mungkin di situ banyak anak yatim, anak yang duafa, yang sekolahnya kami gratiskan. Boleh dicek Pak di sekolah saya itu anak yatim, anak duafa itu kita gratiskan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami membagi sekolah itu pada 3. Satu sekolah pemerintah, yang kedua sekolah swasta berdaya, yang ketiga swasta berkembang. Swasta berdaya itu tanpa bos, mereka anteng. Betul. Kalau swasta berkembang, bos lambat udah panas dingin. Nah yang kami perjuangkan adalah swasta berkembang. Tapi dari swasta berdaya ini justru membantu kita. Baik, Bu Tuti yang pertama sebelum Bu Tuti ngomong kan saya sudah ngomong. Data ini sudah sinkron. Yuk, saya nunggu data dari BMPS, by name by address, nama sekolah, jumlah ruang kelas existing berapa, jumlah siswa berapa, menjadi bahan kita. Ya, tadi sekarang Bu Tuti saya sudah ngomong. Siapa yang mau dituain? Ayo, kapan saya terima? Sebelum APBD 2023 minimal kita ngejagain PPDB yang berikutnya. Terus yang kedua, Pak Bupati, pemerintah kabupaten bukan nggak mau menyamaratakan, karena kami pemerintah itu punya aturan main terhadap keuangan negara, itu aja sebetulnya. Kalau untuk dana hibah sudah tadi saya sampaikan, semua diakomodir walaupun nilainya tidak sesuai harapan, karena Pak Bupati anaknya banyak, 20 juta, 30 juta minimal. Ya Bapak buka rezeki 10M, bagi-bagi ya 20, 30 ya sah-sah aja, ini semua merasakan. Masalah hibah-hibah yang lain sebetulnya bisa. Contoh misalnya begini, kami untuk misalkan ada bangku menurut ibu yang sudah ngejogrok di pojokan yang tidak terpakai, kan ini barang milik daerah, itu sudah tidak terpakai. Kalau ujuk-ujuk dibakar oleh sekolah ditangkap, makanya ditaruh di pojok sebelum dihapus. Untuk proses penghapus, ibu bisa hak masyarakat. Pak Kadis atau kepala sekolah saya minta dong itu. Kita ada berita acara hitam di atas putih hibah. Jadi kepala sekolah sudah membebaskan ini dihapus dari aset dikasih ke masyarakat. Tidak bicara swasta, masyarakat lembaga yang banyak Bu yang sudah dilakukan oleh teman-teman lembaga, teman-teman swasta, baik MI, MTS maupun pesantren. Contoh Pagedangan, ada SD yang direhab, gentengnya dicopotin, ujuk-ujuk pada berebut. Silakan saya bilang. Akhirnya sama kepala sekolah, gentengnya untuk madrasah ininya untuk sah. Yang penting sekolah negeri tidak boleh menghilangkan tanpa ada kejelasan kemana. Itu aja, gampang lah itu mah gampang. Jadi yang tadi satu udah, kedua, ketiga, prinsip saya sekali lagi yuk jalan bareng. Kalian udah ngomong dari awal, yuk saya ini bukan hari ini, tapi kita coba lah
mau 3 minggu 3 bulan sekali monggo. Makanya maksud saya Pak Susilo kalau boleh mah korwil semua 29 aja sih, ketua BMPS kecamatan 29 kecamatan ngobrol. Saya siap, Bu Intan juga siap. Jadi kalau sama ibu-ibu nggak tembus, Bu Intan yang harus tembus ke saya mau udah, ya siap dah. Gitu. Bagaimana caranya ya udah kita jalanin. Jadi saya berharap tidak setengah, tapi bareng-bareng. Saya hari ini terlalu ke apa namanya? Tadi isu-isu lah gitu. Jadi Bapak Ibu, saya selalu ngasih tahu juga ke Bapak Ibu guru khususnya yang negeri, kalau ada isu itu jangan langsung ditelan. Tadi ujuk-ujuk yang udah existing adalah SMP 7 Pasar Kemis. Ujuk-ujuk akan dibangun lagi SMP 9, Masya Allah, udah 8 ginjal, ngaclok lah. Ternyata, oh 8 udah ada masuk dalam musrembang. Ya musrembang, cemen ya. Musrembang, gak usah jadi, gak usah percaya. Hal-hal yang menyangkut seperti contoh nih, Panongan aja. Kencang Panongannya, 3 Panongan. Ada dewan, berapa dewan? Pak Kadis nitip, sebelum saya pindah dari komisi 2 ke komisi 3 Panongan siap teh itu siap Kang. Nah kita ngomong kalau begini, lu, ini gua punya data nih, SMP swasta di Panongan, lu datengin tanda tangan, setuju? Lu doang siapa? Di Teluk Naga ada 1, ini dideketin. Intinya berikan penjelasan kepada mereka, jadi jangan sampai pakai trok, jeksunan kita pakai trok sih, karena semuanya bareng-bareng lah gitu. Jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin bukan berarti membatasi, karena udah jam 11 hari Jumat. Ya prinsip saya secara pribadi senang ngobrol diskusi. Kapan waktu ya 3 bulan lagi ataupun misalkan nanti menjelang akhir akhir semester kumpul lagi kita evaluasi pekerjaan gak apa-apa. Prinsip saya siap dan terima kasih Pak Susilo sudah bisa memfasilitasi saya dan alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Bu Intan. Saya tidak janjian dengan Bu Intan, saya juga nggak tahu, cuma karena beliau dapat undangan dari Pak Susilo, beliau nanya yang kemarin gua kasih tahu udah ditangkap belum tuh usulan-usulan saya buat tuh dari Pemda. Ya sudah saya bilang ya jelasin sama-sama gitu aja. Jangan sampai beliau ditagih janjinya. Kemarin ibu ketemu iya aja. Alhamdulillah udah. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah akan cukup kan? Oh Pak Bambang ya? Barat lagi Pak, barat aja. Ya, senior. Kenal dari jauh. Barat dulu nanti Singkat Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan juga Bu Intan, pernah ketemu ya waktu di Karawaci menggunakan BMPS. Alhamdulillah, Pak Susilo. Sebenarnya hiruk pikuk ini Pak, ini Bapak kan sebagai orang tua kami mengadu hiruk pikuk ini semuanya berawal dari